Menurut kalian tempat apa sih yang paling mengerikan? Rumah kosong, kuburan, atau bahkan hutan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar kamu yang baru aja klik video ini? Jangan lupa sebelum kita masuk ke pembahasan, aku minta tolong kalian buat klik tombol subscribe di bawah sini nih. Terima kasih. Menurut aku, tempat yang paling mengerikan adalah bangunan-bangunan kosong, di mana bangunan itu memiliki sejarah-sejarah kelam di dalamnya. Seperti topik yang kali ini mau aku bahas sama kalian, mengenai rumah sakit jiwa yang memiliki kisah-kisah kelam di dalamnya. Kisah yang pertama adalah kisah rumah sakit Willowbrook State School. Rumah sakit jiwa ini yang sekaligus merupakan sekolah berdiri di tahun 1947 sampai 1987. Menampung sebanyak 4.000 orang dan semakin bertambah menjadi 6.000 orang di tahun 1965. Rumah sakit jiwa ini merupakan rumah sakit jiwa terbesar di Amerika. Tapi terdapat kejanggalan-kejanggalan di dalamnya, juga hal buruk di kala itu. Terdapat isu mengenai kondisi rumah sakit ini, praktek yang ilegal, dan eksperimen yang mengerikan. Senator Robert Kennedy mengatakan bahwa tempat ini seperti lubang ular. Robert Kennedy ini tidak lain adalah adik dari John F. Kennedy. Dia mengatakan bahwa tempat ini seperti kebun binatang, kumuh, berantakan, dan tidak terurus. Selang beberapa waktu kemudian, salah seorang wartawan bernama Geraldo Rivera menginvestigasi rumah sakit itu. Dan dia mendapatkan fakta yang mengerikan. Ia menceritakan bahwa kondisi orang-orang di dalam sana dibiarkan berkeliaran sesuka hati mereka, dengan kondisi kotoran yang masih menempel di badan mereka yang seharusnya sudah dibersihkan oleh staf yang mengurusnya. Bahkan mereka diperlakukan dengan buruk juga, yaitu dilecehkan oleh staf-staf bejat yang ada di dalam rumah sakit tersebut. Konon, seorang pembunuh berantai bernama Cropsey pernah tinggal di sana dan membunuh anak-anak yang dikuburkan di sekitar bangunan itu. Kebayang ya, udah bangunannya horor, udah gitu terjadi pembunuhan dengan orang-orang yang sangat mengerikan. Aku gak bisa bayangin gimana horornya tempat itu sekarang. Yang kedua adalah rumah sakit Gonjiam di Korea Selatan. Korea Selatan selama ini dikenal dengan tempat-tempat yang indah seperti Gangnam, Busan, bahkan Jeju Island. Tapi dibalik itu semua, ternyata Korea Selatan memiliki tempat yang mengerikan. Berlokasi di sebuah bukit Gwangju, rumah sakit Gonjinam ini memiliki reputasi yang baik pada masanya. Rumah sakit jiwa ini berdiri di pertengahan tahun 1950, yang ternyata bukan hanya diisi oleh pasien-pasien dengan gangguan jiwa biasa, tapi juga oleh tentara yang mengalami depresi. Menurut isu yang berkembang, pasien dan para perawat di rumah sakit ini meninggal secara misterius, seperti meninggal di ruangan masing-masing dan bahkan di depan meja kerja mereka. Karena tidak ada keluarga pasien yang mau buka suara, kejanggalan ini menjadi rumor horor di Korea Selatan. Salah satunya adalah kemerosotan ekonomi yang dialami pihak rumah sakit sehingga mereka tidak mampu lagi mengurus pasien-pasien yang berada di sana. Namun rumor horor yang paling mengerikan adalah eksperimen dokter gila. Karena terburu-burunya sang pemilik rumah sakit ini pergi, sehingga ia masih meninggalkan banyak barang-barangnya di sana. Saking mengerikannya rumah sakit ini sampai-sampai dibikin film lah di tahun 2017 atau tahun 2018 lah dengan judul yang sama dengan nama rumah sakitnya. Yang ketiga adalah rumah sakit jiwa Bethlehem. Rumah sakit jiwa yang seharusnya menjadi tempat untuk mengobati orang-orang dengan gangguan mental, namun disalahfungsikan menjadi tempat yang sangat sadis. Dan mereka berdalih cara ini adalah sebagai bentuk pengobatan. Pada akhir abad ke-18, seorang pria bernama Brian Crowder menjadi kepala dokter bedah di sana. Brian ditugaskan untuk merawat orang yang sakit,
tapi dia lebih senang untuk mengurus orang yang sudah tidak bernyawa. Keluarga pasien biasanya malu untuk mengakui bahwa kerabatnya sedang dirawat di rumah sakit tersebut. Hal ini membuat Brian semakin leluasa melakukan hobinya. Brian paling tertarik untuk membedah otak pasiennya. Ia mengatakan hal tersebut untuk mengetahui penyebab dari sakit mental yang dialami oleh para pasiennya. Meskipun aktivitas yang dilakukannya sangat kejam dan ilegal, tapi dia berhasil melakukan eksperimennya selama 20 tahun. Aku punya info tambahan nih buat kalian. Jadi waktu lagi dibangun jalur untuk kereta api di London, ditemukanlah kuburan massal yang berisi tulang belulang yang jumlahnya ratusan. Ini diduga dari pasien korban Bethlehem. Cerita berikutnya mengenai rumah sakit Saint Bartholomew's, England. Saint Bartholomew's ini merupakan rumah sakit tertua di London yang berdiri sejak tahun 1123 dan masih beroperasi hingga saat ini. Di dalam bangunan tersebut terdapat lift yang sering disebut lift peti mati yang terkadang mengantarkan penumpangnya menuju ke basement tanpa diminta. Ketika berada di basement, lampu tiba-tiba akan mati dan lift berhenti bergerak. Para penumpang lift tersebut terpaksa membuka pintu lift dari dalam dan akhirnya mereka keluar melalui tangga darurat untuk menuju lantai pertama. Setibanya mereka di lantai pertama, tempat mereka menaiki lift saat pertama kali, mereka akan menemukan lift tersebut masih di tempat yang sama dengan lampu yang menyala. Rumor mengatakan ada hantu perawat yang dibunuh oleh pasien gangguan kejiwaan di basement. Dan dia senang bermain dengan rekan satu profesinya. Ini sih kalau kayak gini ya cerita-ceritanya kayak cerita film-film horor yang berlatar belakang rumah sakit jiwa. Tapi justru film-film horor kayak gini tuh paling mengerikan sih menurut aku. Hantu-hantu biasa aja udah mengerikan, ini hantu-hantu dari rumah sakit jiwa menurut aku lebih menyeramkan lagi. Menurut kamu kayak gimana? Komen di bawah sini please. Yang berikutnya adalah Old Changi Hospital, Singapura. Rumah sakit ini merupakan salah satu saksi bisu penjajahan Inggris dan Jepang. Berdiri di tahun 1970, kini keadaannya menjadi kosong dan terbengkalai. Keanggaran dari rumah sakit ini sudah sangat terkenal, dari mulai bangsal utama, kamar mayat, hingga kamar penyiksaan. Dan hantu yang paling terkenal adalah hantu tanpa kepala. Nah, kenapa tadi aku bilang bangunan paling mengerikan adalah bangunan yang memiliki sejarah-sejarah kelam? Itu karena memang bangunan-bangunan rumah sakit ini kan ternyata banyak juga memiliki sejarah-sejarah yang menyakitkan, menyedihkan, sampai menyeramkan. Nah, kalau menurut kamu nih, mana yang paling mengerikan? Kalau menurut aku sih, bagian dari penyiksaan orang-orang yang dalam gangguan kejiwaan. Karena itu benar-benar jahat banget sih kalau menurut aku ya. Menurut kamu gimana? Coba komen di bawah ini. Atau kalau kamu tahu juga nih rumah sakit lain di luar sana yang memang punya sejarah atau kisah-kisah kelam, kamu juga boleh share di kolom komentar di bawah sini ya. Dan segitu dulu lah informasi dari aku mengenai rumah sakit paling mengerikan di dunia. Kalau kamu mau membahas tentang topik yang lagi ngehits atau masalah apapun di episode selanjutnya, kamu boleh kirim email ke email aku seperti biasa dan juga DM di Instagram aku. Dan jangan lupa, aku selalu memohon sama kalian jangan sampai lupa untuk klik subscribe, di like juga, dan dinyalain lonceng notifikasinya karena aku udah gak sabar pengen cepet-cepet ketemu kalian. Terima kasih, bye-bye. Berlokasi di Bukit Guangzhou.